Oke, kita lanjut. Melihat bahwa Mu Chen akhirnya setuju, senyum lembut muncul di wajah wanita cantik itu dan dengan mengangkat tangannya, seberkas cahaya terbang ke arah Mu Chen. Cahaya memudar dan berubah menjadi segel batu seukuran telapak tangan, diukir dengan banyak binatang di atasnya. Itu samar-samar memancarkan raungan mengejutkan yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah perintah segel dari pasukan binatang surgawi. Anda dapat menggunakan ini untuk menghubungkan battle wheel Anda dengan mereka dan mendapatkan kendali atas mereka. Ketika semua orang mendengar kata-katanya, mata mereka menjadi merah menyala saat mereka melihat segel batu di tangan Mu Chen. Dengan item itu akan setara dengan mengendalikan pasukan menakutkan yang bisa dibandingkan dengan penguasa kelas bumi. Bahkan di berbagai klan mereka, barang semacam itu bisa digolongkan sebagai harta karun tertinggi. Tetapi meskipun mata mereka memerah, mereka tidak berani memiliki pikiran lain, sedemikian rupa sehingga mereka bahkan berharap Mu Chen bisa mengendalikannya. Kalau tidak satu pun dari mereka yang bisa melarikan diri dari sini. Mata Mu Chen juga menyala saat dia dengan hati-hati menerima segel batu. Dia melihat segel batu yang mengandung energi menakutkan meskipun penampilannya biasa saja dan hatinya berkobar dengan api. Dengan item ini di tangannya, itu berarti dia akan memiliki kekuatan untuk menghadapi penguasa kelas bumi. Jika dia bisa membawanya kembali ke wilayah utara, dia mungkin akan bisa menyaingi kekuatan puncak hanya dengan dia. Secara alami, ini hanya pikiran di dalam hatinya. Belum lagi jika dia benar-benar bisa membawanya, bahkan jika dia bisa, tidak mungkin baginya untuk memimpin pasukan binatang surgawi tanpa bantuan wanita cantik itu. Sementara Mu Chen meneteskan air liur di dalam hatinya di atas segel batu, wanita cantik itu menatap muram pada makhluk iblis, yang sedang dihadapkan oleh Myriad Spiritual Bird dan Desolate Beast. Konfrontasi itu mengguncang bumi dan setiap bentrokan akan menyebabkan langit terbelah dan ruang angkasa runtuh. Jika bukan karena perlindungan altar, dampaknya saja akan membunuh semua orang selain dari 3 bentuk spiritual. Lebih jauh lagi, semua orang tahu bahwa kekuatan makhluk iblis itu secara bertahap semakin kuat. Aura iblis yang deras terus-menerus menekan ke arah altar. Benar-benar salah perhitungan untuk membiarkan makhluk iblis itu bersiap dengan sangat baik. Jika kita ingin menekannya, itu akan sangat merepotkan. Wanita cantik itu menghela nafas dengan lembut tetapi dia tahu bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bagaimanapun, mereka bertiga telah jatuh dengan hanya bentuk spiritual mereka yang tertinggal. Selain itu, meskipun pasukan binatang surgawi menjadi kartu truf, mereka tidak bertemu dengan master formasi pertempuran yang kuat. Jadi, mereka tidak bisa menggunakannya untuk membunuh makhluk iblis itu. Meskipun mereka cukup beruntung untuk menemukan master formasi pertempuran, dia terlalu muda dan mereka tidak tahu apakah dia bisa mengendalikan kekuatan pasukan binatang surgawi. Jika dia gagal dan membiarkan makhluk iblis itu bebas, maka seluruh asal binatang surgawi akan sepenuhnya tercemar. Sedemikian rupa sehingga bahkan mungkin menemukan kesempatan untuk memasuki dunia 1000 besar, membawa kehancuran besar. Karena itu, mereka hanya bisa melakukan apa yang mereka bisa sekarang. Saat pikirannya beredar, wanita cantik itu tidak lagi ragu-ragu dan siluetnya berangsur-angsur naik sebelum berdiri di titik tertinggi altar. Tatapannya kemudian melesat ke arah Myriad Spiritual Bird dan Desolate Beast, sebelum dia tiba-tiba menganggukkan kepalanya. 3 siluet tiba-tiba mengubah segel mereka dan, pada saat yang sama, gelombang pasang tak berujung terangkat di wilayah tersebut. Keadaan deras itu seperti bima sakti yang turun, menutupi langit dan bumi. 3 gelombang pasang tak terbatas dari energi spiritual menyapu, turun ke 3 patung batu di altar. Kilau tak terbatas meledak dari patung-patung batu. Sebelum patung-patung batu itu meledak, 3 siluet melesat, sebelum membesar dan terbentuk menjadi 3 makhluk kolosal di langit. Ketika semua orang di altar melihat pemandangan ini, mereka menarik napas dingin. 3 makhluk kolosal secara alami adalah bentuk asli dari 3 penguasa binatang. Lebih jauh lagi, itu bukan ilusi, tapi kerangka asli yang tertinggal saat mereka jatuh. Tetapi di bawah kendali bentuk-bentuk spiritual, ketiga kerangka itu, sekali lagi, memulihkan vitalitas mereka, memancarkan seutas kekuatan penguasa surgawi. Di tanah, wajah iblis jahat itu juga membeku sesaat, seolah-olah merasakan ancaman yang datang dari 3 makhluk kolosal. Wajah iblis menggeliat sebelum aura iblis tumbuh.
membentuk tanda iblis jahat di wajahnya. Pada saat itu, wajah iblis itu telah membesar 100 kali lipat dan, melihat dari jauh, itu praktis menutupi beberapa kaki bumi, yang terlihat sangat menakutkan. Wajah iblis itu juga telah terlepas dari bumi dan melayang di langit dengan gambar iblis yang tak terhitung jumlahnya menggeliat di wajahnya. Jeritan setan terus-menerus bergema. Ketika semua orang di altar melihat ini, wajah mereka menjadi pucat. Mereka jelas terintimidasi oleh aura iblis. Di langit, 3 makhluk besar telah maju dan api abadi, kilau 5 warna, dan tinju desolet terus-menerus menyapu ke arah wajah iblis. Wajah iblis juga mengeluarkan raungan, sebelum aura iblis melonjak dan gambar iblis yang tak terhitung jumlahnya menjerit saat mereka bentrok dengan kekuatan yang menakutkan. Kedua belah pihak telah memilih cara yang paling biadab untuk bentrok dan setiap tabrakan akan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, yang menimbulkan ketakutan di hati orang lain yang melihatnya. Wajah Mu Chen juga serius saat dia menyaksikan pembantaian itu, lalu dia menarik napas dalam-dalam. Dia tidak lagi ragu-ragu, siluetnya bergerak dan muncul di atas pasukan binatang surgawi. Dia mengulurkan telapak tangannya dan segel batu melayang di telapak tangannya saat dia menuangkan energi spiritualnya. Seketika, segel batu memancarkan cahaya putih berkilauan dan gambar binatang yang tak terhitung jumlahnya yang terukir di segel itu tampak seperti telah dihidupkan kembali. Di altar, beberapa siluet yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba membuka mata mereka dan gelombang niat membunuh yang kuat melonjak ke langit pada saat itu. Tim di altar mundur dari keterkejutan yang dibawa kepada mereka dari momentum, sebelum keterkejutan memenuhi wajah mereka. Dengan pasukan yang begitu kuat, pasukan itu mungkin hanya membutuhkan satu pemikiran dan semua orang di sana akan benar-benar musnah. Aku ingin tahu apakah Mu Chen mampu memimpin pasukan yang begitu kuat. Nine Nether mengungkapkan kekhawatirannya saat dia melihat siluet Mu Chen di langit. Pasukan binatang surgawi terlalu kuat dan jika dia tidak hati-hati, mungkin saja dia menderita serangan balik dari kehendak pertempuran. Pada saat itu, Mu Chen pasti akan mati. Banyak tatapan gugup menatap Mu Chen, yang duduk di langit. Dengan ekspresi muram, Mu Chen bisa merasakan bahwa setelah menggunakan segel batu, ada battle wheel yang tak terbatas yang dipenuhi dengan keganasan dan kebanggaan yang menyapu ke arahnya. Hanya dalam beberapa saat, lautan besar yang dibentuk oleh battle wheel telah menutupi langit dan Mu Chen tampak sekecil semut dibandingkan dengan lautan battle wheel yang mengerikan itu. Di bawah battle wheel ini, bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit menggigil meskipun dia tenang. Pasukan yang dia perintahkan di masa lalu tidak signifikan dibandingkan dengan pasukan binatang surgawi ini. Tetapi pada saat ini, dia tahu bahwa tidak ada jalan mundur untuknya. Karena itu, dia telah melemparkan semua pikiran pengecut ke belakang kepalanya dan menstabilkan hatinya. Dia tidak lagi ragu-ragu, niatnya menyapu dan memasuki lautan battle wheel yang tak terbatas. Saat niatnya bersentuhan dengan battle wheel yang besar, pikirannya tiba-tiba meledak saat battle wheel yang menakutkan mengalir dengan raungan pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti kesadarannya. Tapi untungnya, Mu Chen sudah siap. Segera, dia menjaga pikirannya dan membiarkan battle wheel yang tak terbatas menyapu. Pada saat ini, dia seperti perahu kecil di lautan yang ganas, berisiko terbalik setiap kali gelombang diangkat. Tubuhnya juga gemetar di bawah battle wheel yang tak terbatas, yang secara bertahap menyelimuti siluetnya. Gelombang kejut destruktif menyapu, menyebar ke seluruh pemakaman dewa. Aura maut yang ada di langit dan bumi juga terus-menerus menghilang di bawah gelombang kejut yang menakutkan. Beberapa roh binatang yang malang bahkan sekarat dalam jumlah puluhan ribu. Bahkan mereka yang sekuat roh binatang kelas 9 akan mati jika mereka bersentuhan dengan gelombang kejut. Semua orang di altar tercengang ketika mereka menyaksikan konfrontasi yang merusak. Bahkan jika 3 penguasa binatang hanyalah bentuk spiritual yang tertinggal dan makhluk iblis itu dibentuk dengan kehendak Raja Klan Fin, konfrontasi mereka masih melebihi harapan mereka. Gelombang kejut yang menakutkan menyapu saat burung abadi mengepakkan sayapnya. Dia melihat ke myriad spiritual bird dan desolate beast sebelum berteriak dengan suara yang jelas, bentuk formasi, Demon Destroying Seal. Mendengar suaranya, myriad spiritual beast dan desolate beast juga meraung dan rune menyilaukan muncul di permukaan tubuh mereka sebelum tubuh mereka berubah menjadi sungai cahaya yang menyilaukan.
Sungai-sungai ringan panjangnya beberapa kaki dan tampaknya terhubung melalui langit dan bumi dengan rune kuno yang tak terhitung jumlahnya mengisinya dan setiap rune mengandung energi yang menakutkan. 3 sungai ringan yang terbentuk dari 3 penguasa binatang bersiul, lalu melingkar bersama, menembus ruang, mereka seperti belenggu besar yang terikat pada wajah iblis. Belenggu terhubung bersama seperti segel spiritual, lalu turun ke makhluk iblis, dalam upaya untuk menyegelnya. Iblis itu dengan panik meraung dan aura iblisnya melonjak dengan keras, menyebabkan belenggu sungai ringan bergetar karena kekuatannya. Gunakan pasukan binatang surgawi, wanita cantik itu mendesak. Di altar, setiap tatapan dengan gugup menatap lautan Battle Wheel yang tak terbatas. Siluet Mu Chen sudah menghilang, seolah-olah dia telah menjadi abu oleh Battle Wheel yang tak terbatas. Beberapa ahli langsung merasakan hati mereka menjadi dingin. Jika Mu Chen tidak bisa memerintahkan pasukan binatang surgawi, maka tidak mungkin baginya untuk meluncurkan langkah terakhir pada makhluk iblis itu. Dan jika waktu berlarut-larut, 3 penguasa binatang akan menjadi yang pertama kelelahan, cepat atau lambat. Saat butiran keringat jatuh di bawah kegugupan mereka, badai dahsyat menyapu dalam Battle Wheel yang besar. Battle Wheel berfluktuasi sebelum siluet duduk muncul. Pada saat ini, pembuluh darah bergoyang di tubuh Mu Chen dan wajahnya terdistorsi, seolah-olah dia menanggung rasa sakit yang sangat mengerikan. Namun, dia berhasil menahan rasa sakit dan cahaya berkedip di tengah alisnya. Sebuah bulu yang menyala dengan api yang mengkristal tiba-tiba meledak, membentuk cahaya yang menyatu ke dalam pikirannya. Kesadarannya, yang berada di ambang kehancuran, langsung hilang. Mu Chen menggenggam kejernihan itu dan siluetnya tiba-tiba berdiri, mengangkat segel batu di tangannya. Battle Wheel yang kejam menyembur keluar dengan raungan gemuruh yang mengguncang langit dan bumi. Pasukan binatang surgawi, perhatikan perintahku. Pasukan di altar dengan momentum deras memiliki Battle Wheel yang menakutkan meledak di mata mereka. Dengan raungan dari Mu Chen, lautan Battle Wheel yang tak terbatas yang menutupi langit di atas altar benar-benar melonjak pada saat ini. Seolah-olah beratnya 10 juta kati. Battle Wheel bergulir, menyebabkan ruang pecah. Dia berhasil melihat lautan Battle Wheel. Banyak ahli di altar tidak dapat menahan seruan mereka saat kegembiraan dan keterkejutan melintas di mata mereka pada saat yang bersamaan. Meskipun alasan mereka memberitahu mereka bahwa itu adalah hasil terbaik bagi Mu Chen untuk dapat memimpin pasukan binatang surgawi, ada juga emosi lain yang menyebabkan kerusakan di hati mereka, menyebabkan kecemburuan yang kuat melonjak dari kedalaman mereka. Mungkin di masa lalu, mereka hanya merasa takut pada Mu Chen. Tetapi setelah memimpin pasukan binatang surgawi, dia akan mampu membuat mereka merasakan ketakutan yang sebenarnya. Ketakutan yang mirip dengan menghadapi tetua yang kuat di klan mereka yang bisa menekan mereka sepenuhnya dengan flip tangan mereka. Mereka juga mengerti bahwa jika Mu Chen ingin bergerak melawan mereka, dia mungkin hanya membutuhkan satu pemikiran dan mereka semua di sini akan dibantai tanpa perlawanan, tidak peduli apa yang mereka coba. Bahkan Bai Ming, Bai Bin dan anggota klan Phoenix lainnya tahu tentang ini. Jadi, mereka menelan seteguk air liur dan menurunkan mata mereka. Sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tidak berani melihat siluet Mu Chen, takut mereka akan memprovokasi dia. Dan jika Mu Chen menjadi gila, maka mereka semua di sini akan mati dalam pertumpahan darah. Pada saat ini, Mu Chen bukanlah eksistensi yang bisa mereka provokasi. Dia berhasil, tapi Nine Nether tidak merasa lega dengan kenyataan bahwa Mu Chen mampu memimpin pasukan. Tatapannya terkunci pada siluet yang samar-samar muncul di lautan luas Battle Wheel. Pembuluh darah yang menggeliat di lengan Mu Chen bahkan telah menyebar ke wajahnya dan butiran darah menetes dari dahinya, tanda bahwa Mu Chen menderita kejutan yang menakutkan di benaknya. Meskipun Unding telah memberinya item pendukung, itu masih merupakan beban besar bagi Mu Chen untuk mencoba dan memerintahkan Battle Wheel yang begitu kuat. Jika Mu Chen melakukan kesalahan atau ceroboh, maka tidak diragukan lagi dia akan mengalami serangan balik dari Battle Wheel. Di bawah tatapan cemas dari Nine Nether, Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan menekan rasa sakit yang luar biasa di benaknya dengan susah payah. Bulu cahaya juga muncul di dahinya dan karena item inilah dia bisa melindungi kesadarannya. Kalau tidak, pikirannya akan benar-benar terpesona oleh Battle Wheel yang mengerikan sekarang. Aku hanya punya satu kesempatan. Di bawah rasa sakit yang hebat,
semangat Mu Chen sangat tenang saat dia merasakan battle wheel yang sangat kuat yang mengelilinginya. Dia tahu bahwa bulu yang diberikan kepadanya oleh Unding Bird ini hanya bisa digunakan sekali. Selain itu, ada juga batasan untuk itu. Jika dia tidak bisa dengan cepat menangani serangan fatal pada makhluk iblis dengan pasukan binatang surgawi, maka dia harus menyerah untuk mengendalikan pasukan binatang surgawi. Kalau tidak, dia akan ditakdirkan untuk mati saat battle wheel melakukan serangan balik. Sebagai pikirannya di proses ke titik ini, tidak ada lagi riak di hati Mu Chen. Dia mengangkat kepalanya, yang memiliki urat menggeliat di atasnya, tampak agak buas pada saat ini, pada wajah iblis besar yang diikat oleh 3 penguasa binatang. Tak lama kemudian, kedua tangannya bergabung membentuk segel tangan dengan segel batu bergetar di depannya. Pasukan binatang surgawi, tunjukkan padaku betapa kuatnya dirimu. Saat suara Mu Chen dengan ringan bergema di dalam hatinya, lautan besar battle wheel di depannya meledak dengan keras dan air terjun yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit, sebelum mereka mengembun bersama. Hanya dalam beberapa saat, battle wheel yang tak terbatas telah memudar dan tombak binatang purba yang panjangnya kira-kira 1.000.000 kaki melayang di udara. Tombak binatang itu diukir dengan rune pertempuran yang padat dan kabur. Namun, kekuatan yang dipancarkan dari tombak itu bahkan bisa mengubah ekspresi penguasa kelas bumi. Menghadapi battle wheel yang besar, praktis tidak mungkin bagi Mu Chen untuk mengendalikannya dengan presisi. Oleh karena itu, dia hanya bisa memadatkan battle wheel bersama-sama, dalam upaya untuk melepaskan kekuatan terbesar. Beast Spear, memenggal kepala iblis itu, pertempuran akan menyembur keluar seperti zat dari mata Mu Chen. Pada saat berikutnya, tombak binatang besar yang ditempa dari battle wheel telah menembus ruang, langsung bergeser dan muncul di depan wajah iblis itu. Wajah iblis itu juga merasakan serangan mengerikan yang baru saja terjadi. Segera, gambar iblis yang tak terhitung jumlahnya di wajah meraung, mirip dengan merasakan ancaman pemusnahan. Wajah iblis secara alami tidak menyangka bahwa selain dari bentuk spiritual 3 binatang sovereign, masih akan ada serangan mengerikan yang bergabung dengan keributan. Aura iblis yang mengerikan dengan keras meledak dari wajah iblis dalam upaya untuk melepaskan diri dari belenggu 3 penguasa binatang. Namun, bagaimana mereka bertiga bisa melepaskannya seperti yang direncanakan wajah iblis itu? Segera, mereka telah mengedarkan semua kekuatan mereka, membuat belenggu lebih kuat. Aura iblis meledak, menyebabkan belenggu bergetar tanpa henti, tetapi wajah iblis itu tidak dapat membebaskan diri. Pada saat ini, tombak binatang besar yang diringkas dari kehendak pertempuran yang kuat dari pasukan kelas surgawi juga bersiul, lalu melesat ke arah tengah alis makhluk iblis itu tanpa ragu-ragu. Aura iblis dengan keras menyapu keluar dari pusat alis makhluk iblis itu, membentuk bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya yang bersiul dalam upaya untuk melahap tombak binatang itu. Namun, kehendak pertempuran yang terkandung dalam tombak binatang sangat kuat, sementara makhluk iblis itu bukanlah keberadaan monark asli dari klan Vien saat ini. Bayangan iblis meledak dan menghilang. Tombak binatang itu terus menukik ke bawah dan menusuk bagian tengah alis makhluk iblis itu, lalu kekuatan battle wheel yang kuat segera tersapu. Mulut iblis yang tampak menyeramkan itu mengeluarkan pekikan yang membekukan darah. Tombak binatang dengan cepat menyebabkan aura iblis dari wajah iblis menjadi kacau. Ledakan terjadi dari dalam. Setiap ledakan hebat akan menyebabkan wajah iblis itu menyusut dengan cepat. Dalam beberapa saat, ukuran wajah iblis, yang berukuran beberapa kaki, telah menyusut menjadi hanya 1.000 kaki. Aura iblis yang deras di atasnya juga sangat berkurang. Terbukti, serangan dari Mu Chen, yang telah memanfaatkan pasukan binatang surgawi, telah menyebabkan ancaman besar untuk itu. Ketika 3 penguasa binatang melihat pemandangan ini, kegembiraan memerah dari mata mereka dan mereka bertiga segera bergerak dengan kekuatan penuh. Belenggu besar yang mengikat wajah iblis itu terjalin dan mengikat wajah iblis itu dengan erat, tidak membiarkan seutas aura iblis keluar. Lihatlah dari jauh, wajah iblis itu tampak seperti bola belenggu. 3 penguasa binatang memuntahkan seteguk darah. Darah terdistorsi dan terbentuk menjadi 3 rune kuno yang perlahan-lahan jatuh ke bola belenggu dan dengan cepat terintegrasi dengan I. Ketika rune darah kuno terintegrasi dengannya, raungan keputusasaan bergema dari wajah iblis. Karena kamu sudah mati, maka tetaplah seperti itu dan jangan membuat kerusakan apapun.
The Unding Bird berbicara dengan suara samar sebelum tangannya yang cantik bersatu. Kilau berwarna darah yang berlebihan meledak dan meledak. Gelombang kejut yang mengerikan mendominasi langit, menutupi beberapa mil dalam radius, yang menyebabkan bahkan ruang runtuh, bahkan ada retakan yang tak terhitung jumlahnya yang sedalam jurang yang menyebar di tanah, menimbulkan kehancuran di pemakaman dewa. Semua orang yang berada di altar melihat ke langit dengan ekspresi gugup. Ketika gelombang kejut energi spiritual berangsur-angsur menghilang, wajah iblis itu dengan cepat terdistorsi, lalu benar-benar menghilang. Makhluk iblis itu ditangani, menonton adegan ini, tubuh tegang semua orang mengendur dengan sukacita menutupi wajah mereka. Beberapa orang bahkan dengan cepat duduk di tanah, karena pertempuran mengerikan yang terjadi sebelumnya telah membuat mereka merasakan tekanan yang besar. Kami berhasil, 9 neter dan yang lainnya juga merasa lega. Bahkan mereka tidak percaya bahwa makhluk iblis yang mengerikan itu benar-benar musnah di depan mereka. Ini semua berkat Mu Chen. Kelompok Nine Nether bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Bahkan para ahli lainnya segera berterima kasih saat mereka melihat Mu Chen di langit. Mereka harus mengakui bahwa mereka berhutang budi pada Mu Chen kali ini. Raut wajah kelompok Bai Ming berganti-ganti antara putih dan hijau. Tetapi pada saat ini, mereka tidak berani menunjukkan ketidaksenangan pada Mu Chen. Karena jika mereka melakukannya, maka mereka akan membuat marah massa. Mu Chen tidak memperhatikan tatapan bersyukur itu. Dia sedang melihat makhluk iblis yang telah memudar. Semangatnya yang sempat tegang selama pertarungan akhirnya mengendur. Segera setelah itu, rasa sakit yang mengerikan menyapu pikirannya seperti gelombang pasang, mencoba melahapnya. Seteguk darah segar menyembur keluar dari mulut Mu Chen dan wajahnya menjadi pucat. Sebelumnya, ketika dia mengendalikan Battle Wheel yang mengerikan, dia masih mengalami beberapa dampak meskipun perlindungan diberikan oleh Unding Bird. Tubuhnya jatuh tak berdaya saat tatapannya berangsur-angsur menjadi hitam. Saat ia merasakan sisa rasa sakit yang intens dalam pikirannya, Mu Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Sialan, aku tidak akan pernah mencoba memimpin pasukan seperti itu lagi. Aku bahkan hampir mati. Siluet wanita cantik itu muncul di udara dan dia mengetukkan jarinya ke bawah, menopang tubuh Mu Chen sebelum dia mengetuk sekali lagi di dahi Mu Chen. Sebuah cahaya spiritual berkembang dan di bawah cahaya, wajah Mu Chen, yang tertutup pembuluh darah secara bertahap kembali normal. Melihat wajah mudanya, ada noda keterkejutan di matanya. Jelas, itu juga agak tidak terduga baginya bahwa Mu Chen dapat memerintahkan pasukan binatang surgawi untuk memberikan pukulan fatal terhadap wajah iblis itu. Dia tersenyum sambil sedikit menggelengkan kepalanya. Bocah ini, aku benar-benar meremehkannya. Ketika kepala Mu Chen dibersihkan, adegan pertama yang ditangkap di matanya adalah pemakaman dewa yang hancur dengan jurang yang dalam berkelok-kelok di tanah, pemandangan yang membuat Mu Chen merasa takut. Jika bukan karena perlindungan altar, mereka semua mungkin telah menjadi abu dari pertempuran yang mengerikan sekarang. Kamu sudah bangun. Sebuah suara terdengar. Mu Chen mengangkat kepalanya ke arah suara itu dan melihat Unding Bird menatapnya dengan senyum tipis. Mu Chen menggosok kepalanya, masih merasakan sakit yang membelah pikirannya dan tersenyum pahit. Jadi ini adalah perasaan mengendalikan pasukan yang terlalu kuat untuk dirimu sendiri. Mu Chen merasa takut hanya mengingat gelombang Battle Wheel. Ketika dia memimpin Battle Wheel of the Heavenly Beast Drop, Mu Chen bisa merasakan bahwa jika Battle Wheel beriak sedikit, itu akan bisa menghancurkannya sepenuhnya. Sebagai master formasi pertempuran, itu akan bermanfaat bagi Anda dalam wawasan Anda tentang Battle Wheel dengan merasakan Battle Wheel pasukan yang kuat. The Myriad Spiritual Bird, yang merupakan pria yang mengenakan pakaian multiwarna, tersenyum tipis dan ketika dia melihat Mu Chen, ada sedikit kekaguman di matanya. Terbukti, dia juga dikejutkan oleh kenyataan bahwa Mu Chen benar-benar berhasil mencapainya. Mu Chen mengangguk, karena itu benar. Meskipun sangat berbahaya baginya untuk mengendalikan kehendak pertempuran yang begitu kuat, itu juga merupakan kesempatan. Jika dia menghadapi situasi yang sama di masa depan, atau memiliki pasukan yang begitu kuat, maka dia tidak akan menyedihkan seperti hari ini melalui pengalaman hari ini. Mu Chen, apakah kamu baik-baik saja? Siluet terbang dan Nine Nether mendarat di samping Mu Chen dengan kekhawatiran memenuhi matanya. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan menyapu pandangannya. Pada saat ini, tim lain sudah pergi, tetapi 9 neter tetap di belakang. Semua orang sudah pergi.
Saya meminta Mo Feng dan yang lainnya untuk pergi duluan, kata Nine Nether. Dengan pemakaman dewa yang hancur menjadi keadaan ini, tim lain tergoda untuk melihat-lihat dan melihat apakah mereka dapat menemukan harta, sementara dia khawatir tentang Mu Chen, jadi dia tetap tinggal. Mu Chen mengangguk, lalu mengepalkan tangannya. Segel batu pasukan binatang surgawi tiba-tiba hancur menjadi abu dan menghilang. Ini, Mu Chen langsung merasakan sakit hati yang hebat di adegan ini. Segel militer pasukan binatang surgawi. Pasukan binatang surgawi sudah mati, untuk memulai, dan setelah kelelahan dari pertempuran sebelumnya, segel militer ini telah kehilangan perlindungan battle wheel dan secara alami tidak berguna sekarang. Wanita cantik itu menghela nafas dengan lembut. Mu Chen merasakan sakit yang berdenyut di hatinya, ekspresinya bingung. Bahkan di pasukan tingkat atas di dunia 1000 besar, harta seperti itu dapat dianggap sebagai harta tertinggi dan nilainya tidak dapat diperkirakan. Dengan harta tertinggi yang direduksi menjadi abu di tangannya, itu benar-benar membuatnya merasa sulit untuk menerimanya. Tetapi karena banyak hal telah terjadi, tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak rasa kasihan yang dia rasakan di dalam hatinya, Mu Chen hanya bisa menghela nafas dan menatap wanita cantik itu, sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menahannya. Ketika wanita cantik itu menatapnya, dia menggelengkan kepalanya dengan geli dan jengkel pada saat yang bersamaan. Yakinlah, karena aku sudah berjanji padamu, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, baru saat itulah dia merasakan kelegaan yang berat di hatinya. Meskipun itu adalah situasi yang baik bahwa dia bisa selamat dari pertarungan, tidak ada yang akan berpikir bahwa kekayaan besar yang dianugerahkan oleh penguasa surgawi akan terlalu banyak untuk dimiliki. Menyelesaikan kata-katanya, wanita cantik itu melihat ke Myriad Spiritual Bird dan Desolate Beast. Mereka berdua menganggukkan kepala, lalu membentuk segel tangan pada saat yang sama dengan kilau yang langsung dipancarkan dari tubuh mereka, secara bertahap menyelimuti Mu Chen. Ini bukan tempat keberuntungan, lakukan perjalanan bersama kami, kata wanita cantik itu. Mu Chen tercengang, sebelum dia dengan cepat menunjuk ke arah Nine Nether. Senior, apakah kamu keberatan membawa temanku? Dia secara alami akan senang jika Nine Nether bisa mendapatkan keberuntungan ini, karena mereka berdua praktis satu dalam hubungan mereka. Ketika Nine Nether mendengar kata-kata Mu Chen, dia tercengang, sebelum rasa terima kasih menyembur dari dalam hatinya. Lagi pula, tidak sembarang orang akan mau berbagi kekayaan yang mereka dapatkan setelah mempertaruhkan hidup mereka. Karena kamu dari klan 9 Netherbird, itu berarti kamu adalah keturunanku. Biarlah, itu bisa dianggap sebagai takdirmu untuk tinggal di sini. Dengan demikian, kekayaan asal binatang surgawi ini akan diberikan kepada kalian berdua. Wanita cantik itu dengan lembut menganggukkan kepalanya. Mu Chen dan Nine Nether keduanya bersukacita dan dengan cepat menggenggam tangan mereka. Terima kasih, senior. Segel tangan dari 3 penguasa binatang berubah dan kilau secara bertahap menyelimuti Mu Chen dan 9 Nether. Setelah itu, kilau tiba-tiba menjadi kuat, menyebabkan ruang terdistorsi, sebelum membawa mereka berdua dan menghilang. Ketika kilau memudar, altar itu kosong, dengan hanya aura kuno yang masih mengalir di wilayah ini. Cahaya yang intens hanya berlangsung selama beberapa saat, sebelum Mu Chen membuka matanya. Setelah itu, pemandangan yang terbentang di hadapannya membuat ekspresi di wajahnya membeku. Apa yang muncul di hadapan Mu Chen adalah lautan tak terbatas yang tampak merah segar, mirip dengan lautan darah. Tapi yang membuatnya lebih terkejut adalah kenyataan bahwa tidak ada bau darah yang keluar darinya. Di lautan merah, ada sosok besar binatang yang sesekali melompat keluar. Adegan itu membuat Mu Chen dan Nine Nether tercengang. Mereka telah menemukan bahwa bentuk-bentuk binatang itu adalah binatang surgawi yang terkenal selama zaman kuno. Selanjutnya, Mu Chen dan Nine Nether dapat merasakan bahwa fluktuasi energi spiritual yang mengerikan dan tak terlukiskan di lautan merah akan membuat bahkan penguasa kelas bumi merasa kulit kepala mereka mati rasa. Lautan ini mengandung esensi darah dari banyak binatang surgawi. 9 Nether berseru. Dia adalah Divine Beast sendiri, jadi dia secara alami bisa merasakan kedalaman di lautan merah. Mu Chen tercengang, sebelum matanya menyipit, mengingat tanah tempat Treasure Beast jatuh, lubang hitam misterius yang mengarah ke lokasi yang tidak diketahui. Mungkinkah bahwa esensi darah dari Treasure Beast dikumpulkan di sini?
Apakah semua esensi darah dari binatang surgawi yang jatuh di pemakaman dewa berkumpul di sini? Mu Chen menarik napas dalam dan dingin hanya dengan memikirkannya. Hanya esensi darah dari binatang surgawi tingkat atas yang bisa melepaskan tubuh fana seseorang dan mengubah tulang seseorang. Betapa menakutkannya begitu banyak esensi darah dikumpulkan di sini. Dulu ketika klan Vien menginvasi asal binatang surgawi, perang telah menyebabkan banyak ahli asal binatang surgawi jatuh dengan banyak pembangkit tenaga listrik dalam daftar. Tapi klan Vien juga telah membayar harga untuk perang itu dengan 5 raja yang jatuh. Namun, vitalitas klan Vien itu sangat kuat, terutama keberadaan monark itu. Meskipun mereka semua telah jatuh di Myriad Beast Graveyard, mereka berhasil membangun barisan iblis sebelum kematian mereka, mengekstraksi esensi darah dari para ahli Divine Beast yang jatuh dalam upaya untuk menghidupkan kembali melalui esensi darah. Wanita cantik itu menatap lautan merah saat dia perlahan menjelaskan. Wajah Mu Chen sedikit berubah. Jadi lautan merah ini adalah mahakarya dari klan Vien itu. Tetapi skema mereka ditemukan oleh kami dan karenanya, kami bermain bersama mereka. Kemudian kami menggunakan sisa wasiat yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga Divine Beast yang jatuh dalam esensi darah mereka untuk menekan kerangka kelima raja itu sehingga mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali. The Myriad Spiritual Bird melanjutkan. Kami menyebut lautan ini Laut Dewa, yang dibentuk oleh para ahli yang tak terhitung banyaknya dari asal binatang surgawiku. Kekuatan yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang bahkan penguasa surgawi harus perlakukan dengan sungguh-sungguh. Mu Chen dan Nine Nether menganggukkan kepala saat semangat mereka bergetar saat melihat lautan ini. Ukuran dan kekuatannya jauh melebihi keberadaan yang mereka temui. Kekuatan esensi darah binatang surgawi memiliki efek membersihkan sumsum, mengubah tulang, menyempurnakan energi spiritual, memperkuat fisik dan banyak efek surgawi lainnya. Jadi esensi darah dari Divine Beast tingkat atas dapat dianggap sebagai tonik yang jarang terlihat baik untuk manusia maupun Divine Beast. Jadi jika mereka bisa berkultivasi di sini, Mu Chen tidak bisa membayangkan seberapa kuat dia nantinya. Ini masih bukan bagian yang paling menarik, sama seperti Mu Chen dan Nine Nether dikejutkan oleh lautan di depan mereka, wanita cantik itu tersenyum ringan. Mata Mu Chen dan Nine Nether menyipit. Laut Dewa yang bisa menempa pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya masih bukan bagian yang paling menarik. Wanita cantik itu mengangkat kepalanya, melihat ke arah langit dan melanjutkan, coba rasakan itu. Mu Chen dan Nine Nether bertukar pandang, karena mereka berdua bingung. Tapi mereka masih memejamkan mata untuk mencoba merasakan sesuatu. Setelah waktu yang lama, mereka berdua tiba-tiba membuka mata mereka, dan dipenuhi dengan keterkejutan. Waktu, sepertinya mengalir perlahan di sini. Keduanya memiliki keheranan di mata mereka. Mereka bisa merasakan bahwa aliran waktu di sini jauh lebih lambat daripada dunia luar. Itu juga berarti bahwa hukum duniawi di sini telah diubah. Mengubah hukum duniawi adalah sesuatu yang melampaui pemahaman mereka berdua. Mungkin itu adalah ranah yang hanya bisa disentuh oleh penguasa surgawi yang asli. Waktu di sini kira-kira 4 kali lebih lambat dari dunia luar. Itu juga berarti berkultivasi setengah tahun di sini berarti 2 tahun berkultivasi di luar. Wanita cantik itu berkata dengan senyum berlebih di wajahnya. Mata Mu Chen dan Nine Nether melonjak dengan api. Mereka tahu bahwa jika rahasia tempat ini bocor, maka bahkan kekuatan otoritas di dunia 1000 besar akan bersaing memperebutkan tempat ini. Itu karena ranah ini setara dengan tempat berkembang biaknya pembangkit tenaga listrik. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan tidak bisa menahan untuk menjilat bibirnya. Dia melihat lautan ini dengan api di matanya, karena dia tahu bahwa keberuntungan ini terlalu besar untuknya. Kalian dapat berkultivasi di sini dan Anda dapat memutuskan berapa lama Anda ingin berkultivasi di sini. Meskipun energi spiritual di tempat ini sangat besar, itu juga mendominasi karena esensi darah dari banyak binatang surgawi tingkat atas. Dengan kekuatan Anda berdua mungkin tidak bisa bertahan lama. Jika tidak, darah dan aura Anda akan terkontaminasi, menyebabkan energi spiritual Anda menjadi tidak murni. Ketika Mu Chen dan Nine Nether mendengar kata-kata itu dari wanita cantik itu, mereka menganggukkan kepala. Bahkan jika Unding tidak memperingatkan mereka tentang hal itu, mereka juga memiliki perasaan bahwa meskipun energi spiritual kuat di sini, darah dan aura cenderung menjadi tirani. Jadi jika mereka tidak bisa mengendalikan diri,
maka itu akan menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Hanya kita bertiga yang bisa membuka jalan menuju alam ini. Setelah pertempuran itu, energi spiritual kita juga telah habis. Jadi ini seharusnya menjadi yang terakhir kalinya kita bisa muncul di dunia luar. Mu Chen mengerutkan alisnya, itu juga berarti bahwa ini adalah terakhir kalinya alam ini dibuka dan mereka tidak akan bisa kembali setelah pergi. Memikirkannya, Mu Chen merasa sangat putus asa. Dia merenung sebentar sebelum melihat ketiga penguasa binatang dan berkata dengan ekspresi serius, tempat ini dibentuk oleh banyak ahli dari asal binatang surgawi. Bagaimana kita bisa mengecewakan mereka dengan membiarkannya menghilang secara bertahap seiring waktu? Petik 2. Meskipun dunia seribu besar tenang, klan Vien masih dengan iri mengincar tanah kita seperti serigala yang kelaparan. Jadi tidak mungkin kita berdamai dengan mereka. Jika ada hari ketika mereka meluncurkan invasi lain, mereka pasti akan habis-habisan dan, pada saat itu, seluruh dunia seribu besar akan menghadapi bahaya pemusnahan. Jika itu masalahnya, saya yakin mereka pasti akan menyetujuinya jika senior dapat mengizinkan para senior dari dunia seribu besar ini untuk sedikit membantu dunia seribu besar. Petik 2. Mendengar kata-kata berat Mu Chen, tiga penguasa binatang juga tercengang. Sebelum mereka mengungkapkan ekspresi tergoda, kebencian yang mereka miliki untuk klan Vien jauh melebihi harapan Mu Chen. The Divine Beast Origin dulunya adalah rumah mereka, tetapi dihancurkan oleh klan Vien dengan keluarga dan teman-teman mereka yang tewas dalam pertempuran. Tidak ada yang bisa mereka lakukan, karena mereka sudah jatuh. Jadi itu bisa dianggap sebagai keinginan terbesar mereka jika mereka bisa menggunakan sisa kekuatan mereka untuk menimbulkan ancaman atau penghalang bagi klan Vien. Tetapi tidak mudah bagi mereka untuk membuka jalan ke Laut Dewa ini, karena tempat ini dilindungi oleh kehendak ahli yang tak terhitung jumlahnya dari asal binatang surgawi, jadi akan sulit bahkan bagi penguasa surgawi untuk memaksa masuk. Dengan kekuatan mereka secara bertahap memudar, mungkin tidak akan ada orang lain yang bisa membuka jalan ke ruang ini setelah mereka menghilang. Mereka bertiga bertukar pandang seolah-olah mereka telah membuat keputusan. Tiga telapak tangan bersatu dan cahaya spiritual berkembang, membentuk plakat batu geokristal di antara telapak tangan mereka dengan riak besar yang dipancarkan dari plakat. Ketika plakat itu dipadatkan, Mu Chen dan Nine Nether bisa melihat bentuk spiritual dari tiga penguasa binatang berubah jauh lebih ilusi, seolah-olah mereka akan segera menghilang. Wanita cantik itu memegang plakat batu giok, lalu memberikannya kepada Mu Chen dan tersenyum, "Kamu anak nakal, bukankah kamu hanya mendambakan kekuatan di sini?" Tapi melihat dari sudut yang berbeda, kata-kata Anda tidak salah. Daripada membiarkan tempat ini memudar seiring waktu, akan lebih baik untuk memberikannya kepada seseorang dari generasi selanjutnya. Dengan cara ini, kita bahkan mungkin dapat berkontribusi pada pembangkit tenaga listrik puncak yang dapat memberikan kekuatan dalam melindungi dunia seribu besar. Plakat giok ini mengandung energi terakhir kita. Jika Anda merasa bahwa Anda memenuhi syarat untuk mewarisi tempat ini di masa depan, Anda dapat menggunakannya untuk diteleportasi ke sini lain kali. Tetapi perlu diingat bahwa itu hanya dapat digunakan sekali. Melihat bahwa pikirannya telah dilihat oleh wanita cantik itu, dia merasa agak canggung. Tetapi setelah merasakan bahwa tidak ada ketidaksenangan dalam nada suara yang terakhir, dan bahkan mempercayakan tugas yang begitu serius kepadanya, ekspresinya juga berangsur-angsur berubah menjadi serius. Dia bisa merasakan kepercayaan dan harapan yang dimiliki tiga penguasa binatang untuknya, yang membuatnya merasa malu dengan inferioritasnya. Tiga penguasa binatang jatuh di zaman kuno untuk dunia seribu besar, dan bahkan dalam kematian mereka, mereka masih ingin membantu dunia seribu besar sebanyak yang mereka bisa. Hanya rasa kebenaran ini saja yang membuat Mu Chen merasa dihormati di dalam hatinya. Awalnya, tiga penguasa binatang seharusnya bisa hidup untuk waktu yang sedikit lebih lama, tetapi mereka bersedia menghabiskan kekuatan mereka sehingga Mu Chen dapat memiliki kesempatan lain untuk memasuki tempat ini. Bahkan dengan harga yang mereka akan benar-benar menghilang darinya, dunia ini. Dengan demikian, Mu Chen mengulurkan tangannya dengan hormat, menerima plakat batu giok sebelum membungkuk dalam-dalam dengan kedua tangannya ditangkupkan ke arah tiga penguasa binatang dan berkata dengan ekspresi serius dan hormat, "Jika dunia seribu besar menderita invasi lain dari klan Vien, junior ini pasti akan melindungi tempat ini, bahkan demi nyawaku." Mu Chen bukan lagi pemuda bodoh seperti dulu.
Meskipun dia tidak melakukan kontak langsung dengan klan Vien manapun, dia dapat menemukan sesuatu dari sisa-sisa medan perang kuno. Klan Vien adalah keberadaan yang jahat dan brutal, sehingga mustahil bagi mereka untuk hidup damai dengan 1000 dunia besar. Jadi saat mereka meluncurkan invasi lain, seluruh dunia 1000 besar pasti akan terpengaruh. Pada saat itu, bahkan jika itu demi melindungi orang-orang yang dekat dengannya, dia pasti harus melawan klan Vien. Melihat ekspresi serius Mu Chen, Three Beast Sovereigns mengangguk puas. Karena itu masalahnya, maka berkultivasi selama yang kamu bisa sekarang. Wanita cantik itu menatap Nine Nether dengan ekspresi lembut di matanya. Saya tidak akan tinggal lama. Tetapi selama periode waktu ini, saya akan memandu Anda di jalur evolusi burung abadi. Klan 9 Netherbird adalah keturunannya. Untuk memulai, jadi bisa dianggap takdir bahwa dia bisa bertemu satu sebelum dia benar-benar menghilang. Jadi, dia tidak keberatan membimbing Nine Nether sedikit. Terima kasih banyak, senior. Ketika Nine Nether mendengar kata-katanya, kegembiraan mengalir dari wajahnya. Jika dia bisa menerima bimbingan dari Undying Bird, maka itu pasti akan menjadi keberuntungan besar baginya. Belum lagi klan 9 Netherbird, tidak akan ada banyak bahkan di klan Phoenix yang bisa menerima bantuan seperti itu. Mu Chen juga senang untuk Nine Nether ketika dia melihat ini. Dia tidak lagi ragu-ragu dan siluetnya bergerak, turun menuju lautan darah, sebelum dia duduk. Bahkan sebelum dia memulai kultivasinya, dia bisa merasakan gelombang darah dan aura yang duduk di lautan sendirian, yang secara bertahap meresap ke dalam hatinya. Seketika, daging dan darahnya bergerak gelisah dan darah serta aura yang tak terbatas menyatu ke dalam tubuhnya, memancarkan suara mendesis, tubuhnya melahap darah dan aura untuk memperkuat dirinya. Sebelumnya, ketika Mu Chen memerintahkan pasukan binatang surgawi, dia merasakan ketidaknyamanan dari serangan balik, yang telah benar-benar menghilang pada saat ini. Gelombang kekuatan mengalir melalui anggota badan dan tulangnya, segera membawa kondisinya ke puncak. Ketika darah dan aura di tubuhnya mencapai puncaknya, Mu Chen bisa merasakan tangannya gemetar, sebelum True Dragon dan Phoenix Spirits meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, mereka kemudian terbang dari lengan Mu Chen dan melingkar di sekelilingnya. Naga sejati dan roh Phoenix kecil melingkari Mu Chen, memancarkan raungan drakonik yang jernih dan jelas dan tangisan Phoenix, yang langsung menyebabkan gelombang terangkat dari lautan darah di bawah. Pilar darah tanpa henti menyembur ke arah naga sejati dan roh Phoenix dan dengan cepat dilahap oleh mereka. Saat dua roh menyerap darah dan aura yang tak terbatas, Mu Chen bisa melihat dua roh, yang awalnya berwarna emas, dinodai dengan jejak merah. Lebih jauh lagi, dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang terkandung dalam naga sejati dan roh Phoenix juga secara bertahap semakin kuat. Budidaya Sutra Naga Phoenix mengandalkan melahap esensi darah dari berbagai binatang surgawi, untuk memulai, dan dengan lautan di bawahnya yang kental dari esensi darah dari binatang surgawi tingkat atas yang tak terhitung jumlahnya, ini dibuat menjadi tanah yang paling cocok untuk dua roh. Sementara Mu Chen terkejut saat naga sejati dan roh Phoenix tumbuh lebih kuat, tiga penguasa binatang juga merasakan ini dan mereka segera melihat ke atas. Ketika mereka melihat naga sejati dan roh Phoenix di sekitar Mu Chen, mata mereka langsung berkontraksi. Makhluk spiritual yang sebenarnya mengandung garis keturunan naga sejati dan Phoenix, The Three Beast Sovereigns memiliki penglihatan yang tajam dan mereka mengenali kedua roh itu dengan sekali pandang. Selanjutnya, naga sejati dan roh Phoenix tidak terbentuk dari energi spiritual, tetapi sebenarnya mengandung garis keturunan naga sejati dan Phoenix. Seni surgawi yang dikembangkan oleh bocah itu benar-benar luar biasa, untuk dapat memadatkan naga sejati dan Phoenix untuk melindungi dirinya sendiri. Pria tegap, yang juga Desolate Beast, berbicara dengan ekspresi serius. Dia secara alami tahu potensi kuat yang dimiliki naga sejati dan Phoenix. Saat Mu Chen sepenuhnya memelihara mereka di masa depan dan mengambil bentuk mereka, kekuatan mereka mungkin tidak akan kalah dengan naga sejati dan Phoenix sendiri. Bocah itu benar-benar sebuah toples kejutan itu sendiri. Dua lainnya menganggukkan kepala mereka saat mereka melihat Mu Chen dalam-dalam. Samar-samar mereka merasa bahwa mungkin di masa depan, ketika dunia 1000 besar menghadapi invasi lain dari klan Vien, pilihan mereka hari ini mungkin membentuk pilar yang kuat untuk dunia 1000 besar. Mu Chen tidak memperhatikan kejutan dari tiga penguasa binatang, tetapi melihat naga sejati dan roh Phoenix yang melonjak,
Lalu dia tersenyum ringan sebelum secara bertahap menutup matanya untuk merasakan darah dan aura yang melonjak di tubuhnya. Kesempatan ini adalah keberuntungan yang sangat langka baginya. Karena itu, dia harus memanfaatkan momen itu dan membiarkan dirinya mendapatkan terobosan lain. Itu karena dia tahu bahwa ketika dia meninggalkan Divine Beast Origin, dia harus membuat persiapan untuk Ancient Heaven Palace. Seperti yang dikatakan Mandala, ada metode evolusi dari Great Solar Undine Body di Ancient Heaven Palace, jadi pada saat itu, dia mungkin bertemu dengan seseorang yang juga telah mengkultivasikan Great Solar Undine Body. Orang itu pasti akan menjadi monster juga. Jadi jika dia ingin menonjol dalam kelompok monster dan mendapatkan metode evolusi dari Great Solar Undine Body, maka dia harus menjadi lebih kuat. Terima kasih telah menonton.